Iya, Cuman di hiperbola ya. ya Dilebihkan. di apa sih namanya? Jangan takut, Pan. Takut dia. Bukan bukan. Halo sobat Let's Move. Kali ini kembali lagi di podcast Let's Movie. Nah, di sini kita kedatangan tamu dari production Niwo. Oke. Sebelum kita masuk ke sharing-sharing nih, kita perkenalan dulu kali ya. Sebelumnya kan pasti kan udah pada tahu nih film Traitor itu, karena kan kemarin udah acara penayangan film kan di Let's Movie. Nah, kita pengenalan ulang yuk. Di sini ada siapa aja? Saya Lukmanur Hakim sebagai direktur dan scriptwriter. Halo Lukman. Saya Krisna Pratama, saya sebagai talent dan juga soundman. Halo Aga. Saya Izan Hauzan Saputra, saya sebagai talent. Oke. Nah, kalau misalnya kita ulik-ulik lagi nih Traitor, ya kan? Filmnya tuh temanya tentang apa sih, Man, dan inspirasi dari mana? Angga boleh? Boleh Angga dulu. Kalau gimana tadi ulang, Bu? Tema film dan inspirasinya dapat dari mana? Kalau untuk tema sendiri kita ada kepengen sendiri sih, Bu, kayak yang cocok kira-kiranya buat film ini apa. Terus kalau misalkan untuk konsepnya sendiri kita ngambil dari pengalaman teman sendiri gitu. Pokoknya pernah kejadian gitu. Apa tuh pengalamannya? Lukman kali ya yang ngomong ya. Jadi kan awal itu kita bikin film itu kita survei dulu nih film-film orang lain dulu pertamanya. Nah, kebanyakan itu genrenya itu asmara ya, apa sih? Oh, dari Romance. film yang Ya. tahun sebelumnya? Ya, romance. Wah, apa nih yang belum nih? Oh, ini kali ya. Genre misteri gitu. Misteri terus sama ada pengalaman saya lah gitu ya. Yang lumayan apa? Fatal ya. Mungkin guru-guru juga udah pada tahu ya. Ya. Mohon maaf yang bersangkutan. Aduh. Menyesal nggak dari kejadian itu? Menyesal sih. Nah, tapi di hikmahnya ya, Bu. Ya, Kalau hikmahnya. Hikmahnya kita ambil hikmahnya itu bisa dibuat film. Jadi inspirasi. Jadi inspirasi dari situ. Ya. Tapi tidak untuk ditiru. Ya, Berarti kayak gitu. kalau misalnya kita ulik lagi nih, alur Traitor kan di situ tentang meretas Ya. data sekolah. Berarti benar pengalaman dari situ. Iya, cuman di hiperbola ya. Dilebihkan. Di apa sih namanya? Jangan takut, Pan. Takut dia. Bukan takut. Bukan. Dibakar. Ya, gitulah. Tapi ada yang ditambah-tambahin juga, namanya film kan nggak semuanya real 100%. Ada ditambah-tambahin juga. Iya. Namanya juga drama ya Iya, kan. drama. Dalam film biar bisa emosional di filmnya juga dapet kan. Iya. Terus kenapa sih kamu mau narik tema ini, dan menurut kalian tuh apa hal yang unik, pesan moral yang dari film kalian itu? Awalnya kan saya emang udah kepikiran sama Pak Is. Temen kita ada yang nggak datang juga, siapa? Sule. Nah, Ya, si Pais. kita jelasin kenapa nggak bisa datang. Yang yang mungkin kita nggak tahu juga ya kenapa nggak bisa hadirnya, tapi ya pada intinya untuk kali ini mereka berhalangan hadir. Terus tadi apa lagi? Tadi pertanyaan ibu apa? Hal yang unik dalam film kalian? Hal yang unik ya, ini kayak nggak jarang banget kan film di Indonesia ini, atau mungkin bahkan di Letris ini kayak suatu peretasan gitu kan. Bahkan juga semua orang pokoknya jarang banget bisa nemuin film yang kayak gini. Dan ini pun yang paling uniknya itu doang, Bu, kayak dari true story sendiri. Jadi terus kita lebih bungkus lagi, lebih gimana caranya biar film ini tuh bisa masuk ke para audiens, para penonton gitu. Terus kita lebih lebih di otak-atik dikit lah gitu biar bisa cocok gitu.
Jarang juga ya emang yang ngangkat film tentang IT. Pas bimbingan sama saya kan, itu juga saya kasih inspirasinya penyalin cahaya kan. Iya. Penyalin cahaya juga masih berkaitan sama IT-nya itu kan. Iya. Karena masih ada kayak pencurian data tuh sama kayak penyalin cahaya. Makanya kalian nangkep kan pas saya kasih itu contoh penyalin So, cahaya. kita juga mikir film kayak gini tuh kayak udah apa jarang banget nih di Indonesia, kebanyakan kayak di luar negeri gitu kan yang Iya. film apa mayoritas gitu. Jadi ya udah Pas awal juga kalian ngasih unjuknya yang dari film luar. Iya. Iya. Itu film inspirasi gitu, itu film Wam Ai kalau kalian tahu. Betul. Terus kenapa sih kalian mau membawakan tema tentang ini? Ini tuh jatuhnya misteri ya? Misteri. Iya misteri karena kan teka-teki di balik siapa yang meretas apa segala macam gitu kan. Kenapa tuh? Pesan moralnya berarti tuh. Izan boleh? Pesan moral ya, kalau pesan moral sih kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kalau di situ kan kalau misalnya kalau kalian nonton nih ada adegan apa ya, aktor utamanya kan berjanji ya, ada janji sama orang tuanya bahwa Orang tuanya siapa tuh? ya pokoknya dia ada janji tapi apa ya, dia melakukan hal yang berbalikan sama janji itu, dan kita ambil pesan moral pada intinya jangan nyalahin janji. Dan pesan moral yang kedua itu kalau kalian punya apa ya, bakat yang istimewa, bakat yang nggak semua orang bisa, dan keahlian khusus kalian ya kalau bisa bawakan yang ke positif, jangan keahlian negatif, karena itu bisa merusak sekeliling kalian, dan jika positif itu pun bisa bermanfaat buat kalian. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya bakat lebih ya kan, mau dari segi IT, mau dari segi desain misalnya kayak gitu-gitu, asalkan kita bisa membawa bakat kita ke arah yang hal-hal baik. Ya kan, jangan menjurus ke hal-hal yang buruk karena bakal merugikan diri kita sendiri dan orang Ya, lain benar. juga. Apalagi kan di situ kan ada orang tua kan. Ya benar. kan ada dia kayak mau ngebantuin orang tua tapi dengan cara yang salah. Ya. Nah, itu juga nggak bagus gitu. Malah kita malah jadi kecewain orang tua dari Betul. situ. Makanya pesan moral dari filmnya gimana kita bisa membawa bakat kita ke arah yang baik, dan kita harus membantu orang tua dengan cara-cara yang baik juga. Sama satu lagi tahu sebenarnya menurut saya, Apa tuh, Bu? jangan percaya sama seseorang walaupun ntar malah Betul, jadi betul. pengkhianat ya kan gitu. Betul banget. Tapi itu jatuhnya orang baru kan, pas di kenalan itu jatuhnya orang baru kan, bukan orang lama. Iya, orang baru. Apalagi orang baru tuh, jangan percaya dengan orang baru. Dengerin tuh. Oke, terus saya mau tahu nih tentang proses pengerjaannya dari segi pahit-pahit manis-manisnya yang kalian rasain. Sharing-sharing dong ke kita. Mau jawab, Jat? Nah, satu bagian semua. Mau pahit dulu apa manis nih? Pahit dulu. Pahit. Banyak pahitnya. Jadi cerita pahitnya tuh apa ya, kita sama-sama tumbang. Mulai banyak yang tumbang tuh. Terus juga banyak yang nggak bisa juga. Terus memori patah. Oh iya tuh, saya tahu. Itu Itu saya ikut panik loh. Pas Iya. siapa yang bilang kamu ya, Man? mendekati 1 hari lagi ya. Iya. Udah mau deadline sih itu. Iya, deadline. Udah satu Iya. ini semua udah kelar. Nah, Terus dikabarin tiba-tiba. Ini memorinya patah. Oh, sepatah? Dikeluasin tuh. Aduh, itu. bisa Nah, patah. kalau itu saya suruh tahu. Editor ya dong. Enggak, bukan. Tahu dah. Posisinya bukan di tangan editor sih, Bu. Di Oh, tangannya temen. Entah itu kedudukan apa nggak tahu ya. kedudukan. Siapa tahu gitu ya kedudukan. Ya itu malam-malam syutingnya. Iya. Ada berapa scene tuh yang hilang di dalam memori yang patah? 2 apa 3? 3 kan. Ya banyak banget lagi. 2 apa 3 waktu itu. Abis itu kita langsung besokan langsung push, langsung Take ulang ya? mandiin ya, langsung take ulang. Iya, main sampai Itu gua sesudah capek sakit banget itu. apa abis dari situ baru sakit? Enggak, itu udah Udah iya itu udah hari-hari PM mendekati deadline kan. Oh, Tiba-tiba udah kelar nih semuanya. Alhamdulillah udah apa? Udah enak nih, udah los. Tinggal editing doang. Tiba-tiba dikabarin, aduh, tinggal itu apa namanya pas apa namanya dicek lagi tinggal 3 scene apa 2 scene tuh ya. Itu lumayan panjang tuh scene-nya tuh. Iya. Scene yang berantem. Oh. Iya tuh kalau kalian tahu tuh guys. Asik. Oh, yang di dalam kamar. Iya, Oh. Berarti yang ditayangin itu udah tag yang setelah memori rusak.
Iya. Tapi tetap bagus loh itu hasilnya. Sebelumnya itu ada lagi. Oh. Kayaknya lebih bagus dah. Iya lebih bagus Iya, malah ya. sebelumnya lebih bagus. Oh. Itu juga tag langsung ngetek ke rumah si ini ya kan ya, si Beril langsung ngetek set. Lumayan cepet tuh. Apa namanya hasilnya juga kurang maksimal menurut saya sih. Jadi apa kayak langsung ngetek tek capek. Iya. Aduh capek banget terus Karena lanjutin. sekalian juga man. Iya, sore juga tuh, sore menjelang malam. Soalnya sebelum itu ngakalin gimana iya memori gimana caranya memori itu kembali lagi Iya. nih. Di recovery gitulah semuanya. Nata nggak bisa juga. Wah, gimana nih? Gue bingung. Yaudahlah, tag ulang. Ya udah. Akhirnya sorenya tag ulang. Itu juga beberapa orang doang yang ngetek ya? 5. Nggak semua full. Soalnya pada Ya, nggak tahu pada ini ya. Ada yang tumbang, iya, ada yang nggak bisa tumbang. gitu. Kira ya udah jalan berlima langsung ngetek set. Ya udah habis itu malamnya itu ngetek apa ya? Ngetek scene yang ending ya. Malamnya langsung ngetek scene yang ending tuh. Jadi langsung itu apa namanya? Habis dari rumahnya dia balik lagi ke rumahnya si ini, si Teguh. Ngetek ulang. Waduh kata capek banget itu. Padat Itu, banget iya. ya berarti ya. Ya itu udah capek banget. Tapi biasanya kan kalau lagi kelompok mengalami musibah seperti itu, kalian kelompoknya gimana? Saling support apa ada yang menyalahkan apa gimana? Enggak sih, kita ngandalain. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Kita saling support kayak respect Iya, berarti. minta maaf gitu. Karena beberapa Iya. kelompok kan ya terutama saya juga kan selama kuliah sama sekolah pasti kan dalam sebuah kelompok kan kadang-kadang kayak gimana sih lu gitu kan bukannya dijagain lah ini kan kita udah bersama-sama dong susah seneng bakal kita rasain gitu kan. Terus beberapa dari kelompok juga kemarin ada yang curhat sama saya juga kayak gitu, jadi ngerasa apalagi director kan, Lukman kan jadi director, jadi si director juga udah males duluan, jadinya mau nggak mau kan jadi buyar ya kalau kayak gitu ya resikonya. Cuma dari sini kalian bisa belajar nih guys, buat adik-adik kelas juga nanti ya yang bikin Iya, film betul. ya kan. Iya, benar. Pokoknya kalau kejadian-kejadian kayak gitu tuh jangan ada saling menyalahkan. Kalau misalnya rasa kesel mah pasti ada dong manusiawi Iya, ya kan. ada, pasti. Kayak kenapa sih bisa kayak gini gitu Betul. kan, pasti itu mah. Cuman kalau saling menyalahkan mah jangan, nanti malah kayak Hancur. hancur. Kalau kayak gitu kan kita juga di luar kendali kita. Kalau kayak gitu mah mau gimana, akhirnya ya udah gimana caranya sama-sama cari solusinya gitu. Tapi cari solusinya sama-sama, nggak yang kayak yaudah itu kan salah lu kan yang megang kamera kan, yaudah lu aja cari solusinya, jangan kayak gitu. Enggak, kita ngakalin bareng-bareng, Bu. Ngakalin bareng-bareng gimana Oke. caranya. Keren. Terus manisnya dong, proses manis-manisnya. Proses manisnya. Manisnya dimodalin. Oh, Iya, di manisnya dimodalin Alvin. Terima kasih buat Alvin Terima gitu kasih dong. buat Alvin. Dia tidak bisa hadir hari ini. Alvin itu udah modalin. support banget, Bu. Iya. Dia di support banget sama dia. Dia udah modalin klipon. Sampai pas Ini. lagi opening juga dibeliin itu Topeng. juga ya, topeng ya sama Iya, yang lain ya. pas opening udah pakai dia beliin berapa? Iya, tiba-tiba udah dibeliin aja di cekot ya. Dikonsumsi juga kan. Iya, Ya kadang. Allah, Masya Allah. Ya kalau lagi syuting ngasih Terima kasih Alvin. nih, Terima kasih Alvin. Ya. Saran buat para production selanjutnya juga carilah teman Carilah temannya kayak Alvin. Sponsor. sponsor. Manis-manisnya itu ya, rata-rata emang beberapa kelompok yang udah podcast emang ke arah sana sih. Jadi kayak ada salah satu anggotanya welcome gitu. Sama kalau misal udah film udah jadi nih kayak wis keren juga ya gitu ya. Iya, Kayak ada rasa senang tersendiri. Iya, ada rasa senang. Wis akhirnya Ya, Ya. terharu. kayak selama proses 2 bulan ini kita bisa gitu. Betul. Nuntasin dari bikin naskah gitu-gitu sampai magiin berapa hari ya. Tadi kan kalian ceritain tentang pahit-pahitnya tuh ya kan. Selain itu ada nggak kalau kalian ngerasain 1 atau 2 momen sebuah masalah yang dari situ tuh kalian bisa dapat pembelajaran bahwa nanggepinnya tuh harus kayak gini loh gitu. Jadi punya solusinya gitu. Dan punya pembelajaran tersendiri buat kehidupan selanjutnya misalnya. ada sih masalah satu anggota kita Karakter tuh Iya. berarti emang rata-rata kayak gitu. yang kadang tuh susah buat diajak syuting bareng. Terus juga sekalinya ikut cuma bentaran doang, Bu. Ya jadi dari situ
kita belajar kan ada masalah dari orang tua juga ya, kadang Ya. izininnya Ya. susah. Iya kita belajar ngertiin dia juga Bu. Itu pembelajarannya sih. Tapi si anak yang ini yang lebih ke izin orang tua ya, tapi dianya ini nggak ngerasa nggak enak nggak kayak sorry banget nih gue juga nggak bisa lama-lama sama orang tua gue. Mungkin iya, cuman Dia nggak ngomong. Oh. ya mungkin iya cuman dia nggak ngomong gitu kali ya. Iya. Ya. Nah itu guys balik lagi karena orang tua jangan sampai lupa kalau udah sampai ke orang tua kan kita juga kadang suka susah ya gitu karena kan beberapa orang tua pandangannya ada yang nganggap beda-beda gitu. Kenapa sih harus sampai malam gitu segala macam ya kalau memang kayak gitu nggak bisa dipaksain sih emang gitu. Makanya balik lagi ke koordinasi kelompok ya kan gitu. Dan emang izin orang tua tuh penting tahu. Terutama sekalian minta doa juga kan biar diberi kelancaran. Salah satunya itu kan diberi kelancaran kan walaupun sempat sakit gitu. Tuh sampai tumbang semua ya. Iya Betul. Terus jadi tahu kan cara belajar buat nanggepin karakter beberapa orang yang berbeda-beda ya kan. Mau nggak mau kita juga ada satu momen kita harus ngalah biar nggak bentrok terus, biar masih kita bisa fokus untuk jalaninnya gitu. Terus kalau misalnya momen khusus favorit banget menurut kalian ada nggak? Yang terkenang gitu. Di ini sih waktu scene di lab itu tuh. Itu emang perizinannya kan lumayan susah Oh tuh. iya ya. tuh. Tuh harus ke kepala sekolah gitu-gitu. Iya. Soalnya kan pakai lab sama lab itu kan apa ya banyak monitor, PC kan harus tanggung jawabnya harus ini juga kalau mau pakai lab malam-malam lagi. Hujan Iya, Bang hujan Putra juga, ya, Bang Putra, Bang Firman gitu-gitu semua. Iya, terus di scene-nya sampai satpam bisa ikut lagi. Oh iya itu Satpam baru lagi. lagi-lagi Alpin ya. Alpin yang Pas rekomendasi. gala premier kan ada alumni tuh nonton. Dia udah nanya itu murid apa siapa nggak pernah ngeliat si satpam ada yang nanya itu satpam beneran tahu satpam baru oh alah gitu Kang Asep namanya. Siapa Terima tuh dia kasih nonton buat ya? Kang Asep. Kang Asep. Terima kasih. Respect. Terus kesan dan pesan selama bimbingan sama saya dong, saya pengen tahu. Siapa? Kesel nggak sih saya kasih revisi mulu? Enggak sih, malah itu kayak kita lebih apa namanya banyak belajar juga ya. Banyak belajar dari ibu gitu. Itu. Kalau untuk kesannya kayak ibu tuh kayak nggak memaksa buat kayak ini harus saya nih harus gini enggak, tapi ibu tuh kayak lebih apa ya buat lebih ngelenturin gitu loh. Jadi kayak ya udah kalian gimana bagusnya, kalian gimana baiknya gitu. Jadi kayak kita bisa apa ya kreasiin sendiri gitu Bu. Nah itu ngotak-ngatik filmnya itu sendiri gitu. Kalau dari Jat? Iya. Emang kita perlu bimbingan juga sih soalnya kita takut kurang. Iya banyak kurang. Harus dibimbing juga. Gitu. Iya kadang kan kalau misalnya saya kasih revisi oke dikerjain, tapi kan kalian suka memberikan kayak bu kayaknya ini nggak bisa deh, bisanya kayak gini. Saya balikin lagi kan. Iya benar. Jadi emang kenapa saya adain pertanyaan kayak gini ya karena kan kalian tahu sendiri ada beberapa yang bilang nggak suka kalau direvisi mulu gini-gini ya kan. Dari situ kan biar tahu kan, jadi hasilnya juga maksimal gitu. Tapi saya selalu balikin lagi sih memang gitu. Dan salutnya saya di beberapa anak dia mau apa ya, mau bertanggung jawab atas pilihan dia, ngerti nggak? Kayak misalnya kalian nih, bu kayaknya okenya gini deh, gini. Oh ya udah, kalau misalnya emang kalian nyaman kayak gitu dan kalian bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu gitu. Nah itu belajar juga guys dari situ gimana kita untuk apa ya berani untuk bertanggung jawab sama atas pilihan kita gitu. Mau hal apapun kan belajar dari situ juga. Ini kan dalam ruang lingkup tugas. Begitupun nanti kalau udah dalam ruang lingkup pekerjaan, hubungan, cinta apa segala macam gitu kan. Harus bertanggung jawab sama pilihan kita gitu. Jalanin ya kan. Hadapin gitu pahit manisnya prosesnya gitu. Terus harapan buat acara kita dong selanjutnya, terutama Lukman kan panitia juga nih. Harapan dari saya itu semoga film-film yang tahun sekarang itu untuk tahun besok itu lebih makin pesat gitu. Amin. Amin.
makin pesat, makin banyak genrenya juga, kayak genre yang belum ada harus kayak action guys, adain. Ya Kalau dari bisa. kemarin podcastnya bilangnya film action Kayak mulu tau. action, kayak kan apa action gitu ya, kayak seru gitu. Soalnya tuh kadang-kadang orang ngiranya itu action asal ada berantemnya di dalam film. Kayak Sokner ada berantemnya, kamu juga ada berantemnya kan. Sebenarnya itu belum action sebenarnya. Action kan biasanya dia banyak banget kayak apa sih, kayak emosional Iya, Yang lebih ininya tuh. beradrenalin gitu. Gitu. Sama lebih apa? Ya itulah, lebih bagus lah intinya dari angkatan sebelumnya ini, angkatan kita ini lebih, semoga lebih bagus lah, lebih makin pesat gitu Iya. naiknya. Ada lagi? Angga, Jan. Ya yang pada intinya kalau emang kalian sebagus-bagusnya film kalian, tetapkan ada pesan moral, karena pesan moral itu yang akan nanti bakal ditonton orang juga. Iya. Ya pokoknya buat angkatan besok nih lebih bagus lagi ngerjainnya, juga jangan sering ada problem-problem tuh sama buat tim. Asalkan ada problem yang penting bisa Ngatasinnya. ngatasinnya Iya. sama-sama gitu, jangan saling menyalahkan. Betul, saling ngerangkul. Betul. Dan pesan moral juga penting guys. Jangan bikin film asal bikin film, jangan bikin film asal teknik bagus, jangan bikin film asal jadi juga gitu. Dimana film tersebut harus ada sesuatu yang bisa disampaikan ke penonton. Jadi si penonton pas ketika nonton, oh iya juga ya. Kayaknya ya gitu kan. Jadi kayak udah mulai kayak masuk nih ke relung hati apa segala macam gitu. Bahkan kadang-kadang kan kalau nonton film sampai ke kayak ih relate banget tuh. Wah, misalnya gitu kan. Gitu. Tapi serelate-relate jangan dijadikan acuan, ngerti nggak? Kayak kan film angkatan kalian kan ada yang bundir tuh, ya kan? Itu makanya ada disclaimernya. Anak-anak saya suruh bikin disclaimer. Kayak misalnya Jagat Arwah kan ada kayak di sayap tuh gitu pakai gunting gitu. Nah itu di dalam editing saya suruh kayak disclaimer, ceritanya aja fiktif belaka, jangan ditiru apa segala macam kayak gitu. Jadi untuk ditiru. point of view-nya adalah dari perbuatan itu kita tidak boleh seperti itu karena bakal kayak gimana gitu. Jangan malah dijadiin kayak relate banget ya gitu kan, misalnya relate tapi harus bisa dapat poin dari film itu biar kita membawa perubahan ke diri kita sendiri juga gitu. Pesan-pesan dong buat adik-adik regenerasi yang akan datang biar nggak nganggep gampang bikin film mah santai. Segampang apa yang bikin film? Lupa lagi tuh. Buat adik-adik nih ya, asik adik-adik. Pakai C maka adik-adik. Adik-adik. Adik. Kalau misalnya bikin film itu kan bareng-bareng nih ya. Kalau misalnya ada yang ego lagi tinggi itu harus ditenangin, ditenangahin ya Bu. Tenangahin. Penengahin. Iya, Penengah, dia harus penengah. Iya, penengah. Biar sama-sama egonya jangan sampai apa? Apa sih? Apa tuh? Disclaimer. Lukman Coding ini memang dia susah untuk menyampaikan karena di otaknya terlalu ramai. Oh iya. Mumet. Oh, bye lupa. Enggak tahu itu di balik layar. Zoom ya. Jadi pokoknya harus ada penengah. Iya. Ya, dalam kelompok itu ya kan. Jangan sampai apa ribut-ribut lah gitu intinya. Walaupun ya kalau bisa film itu yang kemarin dibilang Farel tuh Apa? di atas 30 menit lah. Ya enggak lah, itu mah masih dalam perkiraan saya itu Biar mah. lebih ya udah intinya Durasi kalau kelamaan saya puyeng juga bikin rundown nanti. Iya, syutingnya capek. nah itu tuh Ngeluh capek. ya itulah intinya. Ya udah enggak. Enggak. Ya udah. Ya mungkin pesan-pesannya mungkin kalian apa ya, selain dari egonya sama temen sendiri itu sama kalau bisa ngerangkul juga, kalian harus bisa apa ya, melek dari segi film sih. Soalnya kalian biar banyak inspirasi yang bisa jadi apa ya, biar bisa jadi apa ya, pokoknya yang bisa Jadi acuan. ya bisa jadi acuan buat film kalian. Mungkin
Ya terus kalau bisa filmnya jangan yang apa ya, yang Monoton. yang monoton tuh, sama yang mungkin sekiranya orang bakalan kayak bosen kayak ini lagi genrenya, Tebak, lagi genrenya. gitu. Itu bener banget tuh, kayak ketebak gitu. Jadi kalau bisa kalian kayak lebih melek film lagi sih. Jadi biar lebih banyak genre, biar lebih banyak yang mungkin orang plot twistnya tuh banyak juga gitu. Ya lebih seru juga. Dan disclaimer dari saya, genre juga dilihat-lihat. Kita kan masih ruang lingkup pendidikan ya. Nah, ya benar. Kan? Jadi kayak jangan asal sembarangan film-film yang 18 plus apa segala macam. Nah, saya tolak pokoknya itu. Ya sampai yang mengeluarkan batas. Iya. Pesan-pesan dari pesan buat adik-adik. Ya pokoknya buat syuting, proses syuting tuh nggak gampang ya, harus jaga kesehatan Iya, juga. betul, itu. Jangan Benar. sampai tumbang semua. Jaga kesehatan juga, terus juga kalau udah syuting tuh harus nge-backup gitu dari memorinya, jangan sampai ntar ada kejadian yang kedua kali memori patah. Harus ke backup gitu. Betul. Kesehatan itu yang paling utama. Jadi kita seambis-ambis jadi orang, tetap kita harus jaga kesehatan kita, ya kan? Thank you buat terima kasih Lukman, Angga, dan Ijan untuk kesempatannya hadir untuk podcast ini untuk sharing-sharing tentang proses pembuatan film kalian. Semoga bisa bermanfaat ya dan bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Dadah. Oke guys.